Sudah dijelaskan UGM, Rai Suryo CS ngotot persoalkan ijazah palsu, kubu Jokowi. Ada skenario kotor. Roy Suryo ngotot sebar fitnah ijazah palsu. Padahal UGM sudah bilang asli. Mau cari sensasi atau memang panik? Tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi yang terus digoreng oleh Rai Suryo dan kelompoknya adalah bentuk keputusasaan politik yang memalukan dan menjijikan. Bagaimana mungkin sebuah isu yang sudah diverifikasi langsung oleh Universitas Gadjah Mada, institusi akademik ternama di Indonesia, masih dipelintir oleh segelintir orang yang haus panggung dan relevansi? Ini bukan lagi pencarian kebenaran, tapi upaya sistematis untuk merusak nama baik, meracuni opini publik, dan menciptakan kekacauan demi kepentingan politik sempit. Sikap mereka bukan hanya merendahkan intelektualitas publik, tapi juga menghina lembaga pendidikan tinggi dan mempermainkan hukum. Sudah waktunya masyarakat sadar bahwa isu ini hanyalah alat fitnah murahan. Dan langkah hukum yang diambil Presiden Jokowi patut didukung penuh agar penghancur reputasi dan penyebar kebohongan ini segera mendapat ganjaran setimpal. Jangan beri ruang sedikit pun bagi politik adu domba yang bersembunyi di balik kedok aktivisme. Sudah dikonfirmasi UGM, tuduhan ijazah palsu terus digoreng. Tim hukum Jokowi sebut ada skenario kotor. Meski Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai lembaga resmi telah menjawab dan mengonfirmasi keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, segelintir pihak justru tetap menggulirkan isu basi soal dugaan pemalsuan dokumen pendidikan. Tim hukum Jokowi tak tinggal diam. Mereka menyebut manuver ini sebagai bentuk politisasi murahan dan bagian dari skenario besar yang syarat kepentingan. Kalau BPKB dicek ke kepolisian, sertifikat tanah ke BPN, maka ijazah tentu dicek ke kampus yang mengeluarkan. Dalam hal ini UGM sudah bicara resmi, sudah menjelaskan dengan gamblang. Tapi tetap saja, pihak-pihak yang entah kehabisan akal atau memang punya agenda busuk, terus menggoreng hal remeh seperti jenis huruf dan foto, tegas kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, Kamis, 1 Mei 2025. Ia menilai, ini bukan soal mencari kebenaran atau menuntut keadilan. Ini soal menjatuhkan reputasi Presiden ke-7 RI dengan cara-cara tidak bermartabat. Tuduhan yang tidak berdasar, menurut Rifai, bahkan mengarah pada serangan personal yang bisa merusak stabilitas politik nasional, apalagi menjelang transisi kekuasaan dari Jokowi ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ini bukan lagi isu hukum. Ini operasi opini. Tujuan jangka pendeknya, membunuh karakter Pak Jokowi. Tujuan jangka panjangnya, bisa jadi untuk menabur benih konflik antara beliau dan Prabowo. Kami mencium skenario licik yang coba dimainkan oleh para pecundang politik yang tak rela menerima kekalahan di Pilpres, ujar Rifai. Lebih lanjut, Rifai menekankan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian hukum untuk membuktikan bahwa demokrasi tidak bisa dijadikan tempat bermain para penyebar fitnah. Kita uji, apakah hukum bisa benar-benar menjadi penjaga demokrasi. Ini waktunya, tegasnya. Pada Rabu, 30 April 2025, Jokowi melalui tim hukumnya resmi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. 5 inisial terlapor telah disampaikan, RS, S, T, dan K. Laporan diajukan berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE. Kuasa hukum Jokowi lainnya, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa kliennya datang membawa semua dokumen pendidikan, dari SD hingga UGM. Bahkan Jokowi juga menjawab berbagai pertanyaan terkait sejarah pendidikan dan kegiatan semasa kuliah. Pak Jokowi buka semuanya. Terang benderang. Tidak ada yang disembunyikan. Justru yang selama ini terus berteriak, palsu, itulah yang harus diperiksa logika dan niatnya. Mau cari keadilan atau sekadar cari panggung politik, kata Yakub. Dengan langkah hukum ini, pihak Jokowi berharap spekulasi murahan segera berhenti. Tidak ada ruang dalam demokrasi bagi agitasi tanpa fakta, apalagi dari mereka yang terjebak dendam elektoral. Betul, pernyataan Anda mencerminkan satu perspektif yang cukup rasional dalam konteks politik dan hukum. Pertama, bahwa kesabaran ada batasnya, sangat manusiawi. Selama bertahun-tahun isu ijazah palsu terus digoreng tanpa bukti sahih,
bahkan setelah klarifikasi resmi dari UGM. Jika tuduhan itu terus-menerus diulang dan disebarkan secara luas, maka bisa dikategorikan sebagai serangan karakter atau fitnah yang sistematis. Dalam posisi seperti ini, pelaporan ke pihak berwenang adalah langkah konstitusional dan sah secara hukum. Kedua, benar bahwa isu ini punya potensi mengadu domba Jokowi dan Prabowo, apalagi jika dikaitkan dengan sumber serangan yang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak menerima hasil Pilpres 2024. Munculnya kembali isu ini pasca kemenangan Prabowo Gibran bisa dibaca sebagai upaya memecah belah atau menciptakan instabilitas di tengah transisi kekuasaan. Ketiga, penggunaan jalur hukum oleh Jokowi juga bisa dibaca sebagai upaya menetapkan batas tegas, bahwa demokrasi memang menjamin kebebasan berbicara, tetapi tidak berarti bebas menyebarkan hoaks atau fitnah tanpa konsekuensi. Namun, langkah ini tetap harus disikapi secara hati-hati agar tidak menjadi presiden buruk dalam membungkam kritik. Transparansi dan keterbukaan dalam proses hukum akan sangat penting, agar publik tetap percaya bahwa ini bukan tindakan represif, tapi justru pembuktian bahwa demokrasi juga menjamin perlindungan bagi reputasi seseorang, bahkan mantan presiden sekalipun. Pandangan bahwa Jokowi tega melaporkan rakyatnya, mencerminkan dilema klasik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik. Di satu sisi, sebagai mantan presiden dan tokoh publik, Jokowi memang seharusnya memiliki ketahanan lebih terhadap kritik dan tudingan, termasuk yang bersifat ekstrim. Namun, jika tuduhan yang disebarkan menyangkut pemalsuan ijazah, sebuah tudingan serius yang menyentuh integritas dan legalitas, maka upaya hukum bisa dibenarkan, apalagi jika klarifikasi dari institusi resmi seperti UGM sudah diabaikan. Langkah hukum ini bukan sekadar soal perasaan pribadi, melainkan juga bentuk pengujian apakah hukum masih mampu menangani penyebaran fitnah yang sudah terstruktur dan sistematis, seperti yang dituduhkan oleh tim kuasa hukum Jokowi. Artinya, pelaporan ini bisa dimaknai bukan sebagai upaya menggebuk rakyat, tapi sebagai cara untuk menegaskan batas antara kritik sah dan penyebaran hoaks yang merusak kepercayaan publik. Tentu saja, semua ini bergantung pada proses hukum yang transparan, adil, dan proporsional, agar tidak menimbulkan presiden buruk bagi demokrasi. Polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat menunjukkan bahwa isu ini telah melampaui ranah legal dan faktual, dan kini masuk ke wilayah politik yang sangat kental. Pernyataan dari kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, yang menyebut adanya skenario besar dan agenda tersembunyi, mengindikasikan bahwa pihak istana melihat tudingan ini bukan semata soal dokumen akademik, melainkan sebagai serangan sistematis terhadap kredibilitas politik mantan presiden. Klarifikasi resmi dari UGM seharusnya menjadi acuan utama untuk memverifikasi keaslian ijazah. Namun tetap saja ada pihak-pihak yang mengalihkan perdebatan ke hal-hal teknis seperti jenis font atau foto dokumentasi, yang sejatinya tidak esensial secara hukum. Langkah Jokowi membawa kasus ini ke ranah hukum patut diapresiasi sebagai upaya menegakkan keadilan dan membendung penyebaran hoaks. Namun proses ini juga harus dijaga agar tidak menjadi alat pembungkaman kritik yang sah dalam demokrasi. Pada akhirnya, publik berharap bahwa penyelidikan ini benar-benar terbuka dan berbasis bukti, agar kebenaran bisa ditegakkan tanpa digiring oleh kepentingan politik jangka pendek.